wabarakatuh. Thanks to Allah who has given us opportunity and healthy so that we can be gathered in this English lessons today. Salawat and salam, let's say to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Okay everybody, how are you today? I hope you are in a good health today. Today we are going to continue again our lessons. Before we start our lessons today, let's read a prayer before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihah. Okay everybody, let's review our last meeting material. Do you remember what material we were studying about? Yes, last meeting we were studying about personal information. And now we are going to discuss, can you guess what topic we are going to discuss today? Okay, in your video you can see a picture, a picture about, okay, can you guess what picture is it? Yes, it is a picture about numbers. Yeah. Do you know what's the meaning of number? Yes, number is angka. Okay, so I think you can guess our topic today. Okay, our topic today is about numbers. Hadis tentang number. Angka merupakan suatu bentuk bahasa yang diungkapkan dalam bentuk jumlah. Dari angka yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu pengetahuan bagi umat Islam, yaitu ilmu matematika. Ilmu matematika ini dipelajari agar umat Islam memiliki bekal yang bermanfaat dalam meyakini, mempelajari, dan mengamalkan isi dari kandungan-kandungan ayat Al-Quran yang mengandung ilmu perhitungan. Salah satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, ilmu perhitungan adalah tentang warisan. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Fa in kunna nisa'an fawqa asnataini falahunna thulutsa ma taraka wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi sulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima.
Shadaqallahul azim. Artinya Allah mensyariatkan bagi kamu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika ia meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jadi dengan mengetahui ilmu matematika, maka akan mempermudah kita dalam mengamalkan isi dari ayat Al-Quran, khususnya dalam mengamalkan isi ayat Al-Quran yang berhubungan dengan perhitungan. The scopes of the study are: 1. Definition of number, 2 kinds of number. Cakupan materi kita pada hari ini ada 2. Yang pertama pengertian angka dan yang kedua jenis-jenis angka. Yang pertama definition of number. Definition of number. 1. Definition of number. A number is a symbol which can be used to make number. 2 kinds of number. There are 2 kinds of number. They are 1. Ordinal number, 2. Cardinal number. 1. Pengertian angka. Pengertian angka adalah lambangnya yang digunakan untuk mengetahui angka. Yang kedua, jenis-jenis angka. Ada 2 jenis angka, yaitu angka bertingkat, yang kedua angka bulat. 1. Ordinal number. Definition of ordinal number is the number which is used to state the level of something. 1. Angka bertingkat. Angka bertingkat adalah angka yang digunakan untuk menyatakan tingkat sesuatu. Ordinal number yang pertama, kalau 1 ya, maka disebut first, 2 second, 3 third, 4 fourth, 5 fifth, 6 sixth, 7 seventh, 8 eighth, 9 ninth, 10 11th ya, 12 12th, 13 13th, 14 14th, 15 15th, 16 16th, 17 17th, 18 18th, 19 19th, 20 20th, 21 21st, 22 22nd, 23 23rd, 30 13th, 40 14th, 50 15th, 60 16th, 70 17th, 80 18th, dan 90 19th. Oke, ini dia angka bertingkat ya. Kalau ditulis 1 angka bertingkat maka harus ditambahkan ST di atasnya. Kalau 2 ND, kalau 3 RD, 4 TH, 5 TH, dan 6 sampai seterusnya TH. Kecuali ada
21, 22, dan 23. Maka kita akan menambahkan angka ST untuk 21, 22 ND, 23 RD. Selebihnya TH. Begitu juga nanti untuk 31, 32, dan 33. The example solve ordinal number in sentences. Contohnya bisa dilihat di tabel ya. This is my first time I go to Surabaya. Ini adalah waktu pertama kalinya saya pergi ke Surabaya. Contoh yang kedua. This is my second question. Ini adalah pertanyaan saya yang kedua. Of ordinal number, penggunaan angka bulat, ya, angka bertingkat. Kamu bisa lihat di dalam tabel. Yang pertama, to state the level of a building, ya. Untuk menyatakan tingkat suatu gedung. Contoh 37th floor, lantai 37, berarti artinya lantai yang ke-37. Kemudian to state dates, untuk menyatakan tanggal ya. Kalau kita mau buat tanggal, kita juga menggunakan bilangan bertingkat. August 7 June. Yang ketiga, to state every step which is done, untuk menyatakan setiap tahap-tahap yang dilakukan. First, turn on the stove. Second, put your pot on the stove. Third, turn off the stove. Ya, pertama hidupkanlah kompor, kemudian letakkan wajan di atas kompor. Ketiga, matikanlah kompor. Kemudian number 4, to state the fraction, ya, untuk menyatakan pecahan. For example, 3/4 itu 3/4 ya, 3/4. Cardinal number is the number is used to state the amount of something, ya. Angka kardinal itu adalah angka yang digunakan untuk menyatakan jumlah sesuatu benda. 1 ditulis 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 11, 11, 12, 12, 20, 20, 21, 21. Summary. After learning the material, it can be concluded that there are two kinds of number in English. They are: one, ordinal number is used to state the level of something, and two, cardinal number is the number which is used to state the amount of something. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis angka dalam bahasa Inggris. Yang pertama angka bertingkat yang digunakan untuk menyatakan tingkat suatu benda. Yang kedua, angka bulat, yaitu angka yang digunakan untuk menyatakan jumlah sesuatu. Everybody, I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Before we close our studying today, let's read Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.